Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim peneliti skema penelitian terapan pengeluaran prototipe yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kemdikti Saintek 2025-2026. Penelitian ini bertujuan ingin memprediksi waktu kadaluarsa virgin coconut oil dengan metode ASLT dan pendekatan Arrhenius. Dengan judul seperti ini, penelitian ini bekerja sama dengan mitra calon pengguna PT Afkol yang memproduksi VCO di Kota Makassar dan mitra pelaksana penelitian Balai Industri yang memiliki laboratorium pengujian. Penelitian ini diawali dengan pirolisis limbah biomasa serbuk gergaji dan ampas perasan kelapa yang akan menghasilkan charcoal dan liquid smoke. Charcoal dimanfaatkan sebagai bioabsorben dengan terlebih dahulu dihaluskan dalam ayakan 50/80 mes. PCO diproduksi dari bahan baku kelapa varietas atau kelapa dalam dengan metode fermentasi alami. Secara singkat, langkahnya sebagai berikut. Pertama, kelapa diparut dan diperas menggunakan air kelapa sebagai media pemeras dengan rasio berat 1:1. Kemudian, santan kelapa dibiarkan kurang lebih 60 menit sehingga terpisah antara krim santan dan air. Setelah itu, air dibuang dan krim santan dibiarkan selama 1 kali 24 jam sehingga terjadi pemisahan antara crude VCO dan blondo serta air pemeras yang masih tersisa. Terakhir, crude VCO dipisahkan dan selanjutnya disaring menggunakan bioadsorben dan kertas saring sehingga diperoleh VCO yang jernih. Setelah kita memproduksi VCO, selanjutnya kita akan melakukan prediksi masa simpan VCO dalam berbagai kondisi pengemasan dengan mengikuti flowchart gambar seperti ini. Berikut ini kami sampaikan uraian lebih detail flowchart tersebut. Pertama, pengkondisian bahan. Sampel VCO dikemas dalam botol gelas transparan dan gelas gelap, dan botol plastik transparan dan botol plastik gelap. VCO yang telah dikemas dalam wadah botol disimpan dalam 3 jenis suhu, yaitu suhu 28, 40, dan 50 derajat Celcius. Kedua, pengamatan mutu. Secara berkala diamati 4 jenis parameter VCO setiap 7 hari sekali sebanyak 8 kali pengamatan, dimulai hari pertama sampai hari ke-56. Utama yang dianalisis yaitu turbidity, asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan total plate count. Pertama, turbidity atau kekeruhan. Parameter ini menunjukkan kejernihan minyak. Cara uji turbidity biasanya menggunakan spektrofotometer atau turbidimeter. Kedua, asam lemak bebas. Nilai ini mencerminkan tingkat hidrolisis lemak. Cara pengujiannya adalah dengan metode titrasi menggunakan larutan basa seperti NaOH untuk mengetahui jumlah asam lemak yang terbentuk. Ketiga, bilangan peroksida. Ini adalah indikator utama ketengikan akibat oksidasi. CCO dengan bilangan peroksida rendah menandakan minyak masih segar. Cara ujinya biasanya dilakukan dengan titrasi. Dan yang terakhir adalah total plate count atau TPC. Parameter ini mengukur jumlah mikroba dalam minyak. Cara pengujiannya dilakukan dengan menumbuhkan sampel minyak pada media agar, lalu menghitung jumlah koloni mikroba yang muncul setelah inkubasi. Ketiga, uji laju perubahan mutu VCO. Setelah diperoleh data pengujian parameter mutu sebanyak 8 titik pengamatan sebagai fungsi waktu, maka langkah selanjutnya dilakukan uji laju perubahan mutu VCO. Dalam hal ini diuji apakah laju perubahan mutu mengikuti orde 0 atau orde 1. Pada umumnya, laju perubahan mutu bahan pangan itu berkisar antara orde 0 atau orde 1. Setelah orde laju perubahan mutu diperoleh, langkah selanjutnya menghitung konstanta Arrhenius dengan persamaan ini. Dibuat grafik antara logaritma naturalis Km versus super T. Dari grafik diketahui nilai konstanta Arrhenius Km aksan dan nilai energi aktivasi EA per R. Langkah terakhir melakukan perhitungan prediksi masa kadaluarsa VCO dengan persamaan, ya bergantung apakah mengikuti orde 0 atau orde 1 seperti ini. Sebagai penutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Direktur DPPM Kemdikti-Saintek yang telah mendanai penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.